bahwa yang pertama, kesabaran yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu pasti akan membuahkan sebuah keberkahan, hasil, dan sesuatu yang hilang. Kalau kita ikhlas, kalau kita ridho, maka Allah itu akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kenapa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Karena Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du. Jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia berupa iman, Islam, dan ihsan yang sampai saat ini Allah masih berkenan untuk melekatkan itu semua di hati kita, dan Allah memberikan kita kekuatan dan keridhaannya untuk bisa menjalankan kaki kita beribadah di sholat subuh yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Karena kata Rasulullah, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Waktu pagi, waktu subuh itu adalah waktu yang mustajabah, di mana Rasulullah juga mendoakan untuk kita umatnya agar diturunkan keberkahan itu di waktu subuh. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa dan mendoakan biwasilati Ummul Quran Al-Fatihah. Yang pertama untuk orang-orang terkasih kita, orang-orang tersayang kita, juga untuk diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan, Allah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar berupa maghfirah untuk kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjauhkan kita dari segala macam keburukan. Allah dekatkan dengan kebaikan-kebaikan, hingga Allah datangkan orang-orang yang baik di sekeliling kita. Allah datangkan lingkungan-lingkungan yang baik. Allah datangkan rezeki-rezeki yang baik, serta Allah berikan kemudahan saudara-saudara kita, khususnya jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang saat ini sedang diuji oleh Allah berupa sakit, berupa masalah keluarga, berupa masalah keuangan ataupun hutang piutang. Mudah-mudahan Allah lapangkan dadanya dalam kesabaran, dan Allah selesaikan urusan dan ujiannya dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Amin amin ya rabbal alamin. Ya, ini adalah satu-satunya senjata kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yaitu ad-du'a usilahul muslim. Jadi banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak kita mendoakan, dan minta doa, gitu nggih. Jamaah Masjid Ukhuwah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, adik kakak, sebulan yang lalu kita belajar masih di bab sabar, yaitu di hadis nomor 19 yang sekarang masuk ke 20. Saya akan mereview sedikit tentang hadis bulan lalu, yaitu tentang bagaimana cara Allah itu ketika mencintai seorang hamba. Salah satu tanda dan indikatornya adalah bahwa Allah tidak memberikan apa yang disukai oleh hambanya, melainkan justru apa yang tidak disukai oleh hambanya. Hadisnya dari Anas bin Malik, wa an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi'abdihi khairan. Ketika Allah menginginkan hambanya itu menjadi yang baik atau kebaikan pada diri hambanya, ajjala lahul 'uqubata fid dunya, maka Allah mensegerakan. Uqubah itu jamak dari iqab atau hukuman atau ujian, fid dunya. Jadi Allah mensegerakan hukuman itu di dunia. Yang jenengan mungkin sekarang merasakan sebuah cobaan yang luar biasa. Apa jenis-jenisnya? Khauf, rasa takut, wal ju', rasa lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wal anfus, godaan jiwa, wasamarat, kekurangan atau kebun yang tidak kunjung berbuah. Gitu nggih. Wasamarat, maka itu termasuk ujian atau uqubah. Atau merasa habis untung kemudian kok cepat habisnya, keuntungan itu tidak terasa, bahkan tidak bisa dirasakan sama sekali. Maka itu merupakan suatu uqubah yang Allah segerakan di dunia. Maka yakinlah bahwa itu tanda daripada Allah menginginkan kebaikan dari diri kita. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarra, tapi ketika Allah itu menginginkan keburukan pada diri hambanya, amsaka anhu bidzambihi, maka Allah akan membiarkan dia dalam gelimangan dosanya, hatta yuwafiya bihi yaumil qiyamah, sampai nanti dosa itu tertumpuk di akhirat atau di yaumil qiyamah. Ketika yaum qiyamah, hari kiamat datang, disitulah Allah akan menumpuk dosa-dosa itu lalu mengakumulasi. Jadi kalau misalkan kita melihat saudara-saudara kita yang kok kayaknya dia nggak sholat tapi nikmatnya kok jalan terus ya gitu. Dia jarang sholat kok, apalagi dia sering berbuat buruk sama tetangganya. Waktunya masjid ngadakan kegiatan nyumbang nggak pernah gitu, misalkan begitu Pak. Tapi kok hidupnya nyantai-nyantai saja, bahkan bisa beli mobil baru, bisa beli rumah baru. Ini yang dimaksud hadis Rasulullah, idza aradallahu bi'abdihi syarra amsaka anhu bidzambi. Jadi dia dibiarkan dalam dosa-dosanya. Kalau bahasa kerennya namanya istidraj. Jadi tidak merasa ada hukuman yang datang dari Allah, justru dia melakukan dosa dinikmatkan sama Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi bahagialah kita semua yang merasakan bahwa Allah sedang mengiqab kita, Allah sedang menghukum kita di dunia. Tandanya Allah menginginkan kebaikan dari diri kita. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna 'idzamal jazaa ma'a 'idzamil bala. Sesungguhnya pahala yang besar itu diiringi dengan ujian yang besar. Jadi jenengan yang saat ini merasakan sesuatu yang besar menempa diri kita, apapun itu, kehilangan uang ratusan juta, miliaran, kita anggap itu besar. Maka sesungguhnya di balik itu
ada jaza atau pahala yang Allah siapkan juga besar untuk diri kita. Ini keyakinan yang harus kita miliki, bahwa sesuatu yang buruk yang menimpa diri kita itu adalah tanda kecintaan Allah untuk kita, menemani kehidupan kita di dunia. Wa innallaha ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba, ketika Allah itu mencintai suatu kaum atau seorang hambanya, ahabba qauman ibtalahum, maka Allah akan menguji hambanya. Contoh, Masjid Ukhuwah Islamiyah ini dipandang baik sama Allah, maka Allah akan menguji jamaah yang ada di Masjid Ukhuwah Islamiyah. Dibuatlah jamaah itu ada yang berusaha ngompori sehingga pecah, misalkan antara pengurus takmirnya, ya, perselisihan yang tak kunjung selesai. Nah, nanti ada hadis lagi yang menjawab tentang orang yang sering berselisih, bagaimana cara menuntaskannya. Sebenarnya mudah, tinggal hati kita mau melaksanakan atau tidak. Karena sekarang masjid-masjid kita ini krisis anak muda. Bener mboten Bapak Ibu? Jangan lihat misalkan sekarang yang imami wonten Ustaz Udin, Abah Ashab. Pemuda-pemuda yang di sini yang muncul belum ada sama sekali, minimal yang mau azan di masjid. Ini yang harus kita rasakan, bahwa penerus kita nanti setelah sepeninggalan jenengan semua, siapa yang mau menghidupkan masjid ini? Jangan sampai jariah yang ada di masjid ini putus. Maka banyak sekali sekarang takmir pengurus masjid itu berusaha bagaimana membuat anak itu mau kembali ke masjid. Ada masjid 1 juta pemuda. Nah, jangan nanti lihat di di IG. Itu orang datang bajunya lungset, Grab ataupun Gojek itu kan biasanya Pak ya. Jaketnya lusuh. Diganti Pak sama pengurus masjidnya. Orang yang qiyamul lail di situ. Dibuatkan kopi. Itu nggih. Kalau pagi jamaah ini tidak boleh pergi dulu sebelum makan bersama. Nah, ini kan pengurus yang luar biasa yang berusaha untuk menghidupkan masjid sampai kapan? Sampai kapan? Hatta yaumul qiyamah. Sampai kiamat itu datang. Lah bagaimana masjid mau hidup dengan pemudanya ketika anak-anak kecil datang itu diusir karena rame. Padahal mereka ini penerus kita. Jenengan nggak ada, ya mereka yang meneruskan kita. Nopo kula tanglet nggih. Apa jenengan ridho masjid ini nanti sepeninggalan jenengan itu mati, tak terdengar lagi suara azan, tidak ada lagi yang sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Apakah jenengan ridho? Apalagi kita berusaha untuk memberikan amal jariah di sini yang kita harapkan jariah itu mengalir sampai nanti kita mati. Apalagi masjid kita ini letaknya agak di pojok Pak. Orang mau mengakses dari luar pun juga bingung. Misalkan begitu. Nah, bagaimana cara kita membuat masjid kita ini bisa selalu ramai dengan jamaah? Nanti ada kegiatan begini, ada yang komentar, enggak boleh ini bid'ah dan sebagainya. Jenengan yakin amal jenengan sudah diterima sama Allah? Kok jenengan itu gampang sekali menyalahkan orang lain? Ini hati-hati. Nah, kita sama-sama berusaha untuk menghidupkan masjid sampai kapan? Hatta ya'ti yaumul qiyamah, sampai dengan datangnya hari kiamat. Sebenarnya simpel Pak. Simpelnya nopo? Jenengan yang mampu memberikan itu dengan tenaga, maka berikan dengan tenaga apapun yang jenengan bisa untuk memakmurkan dan meramaikan masjid. Jenengan yang memiliki materi yang lebih, jenengan titipkan. Biar kami yang pemuda-pemuda itu bergerak untuk mencari kaderisasi. Nah, bahasanya begitu. Jenengan tinggal duduk tenang, butuh berapa gitu. Oh, butuhnya sekian, jenengan kasih. Itu sudah amal jariah untuk jenengan. Ada acara di masjid, kemudian anak-anak TPQ tampil. Napa jenengan boten seneng ngelihat anak-anak TPQ tampil? Apa malih cucu-cucu jenengan itu membawakan kisah Nabi Muhammad, membawakan puisi tentang Rasulullah, membawakan sejarah atau tarikh tentang
kejayaan Islam dahulu. Nah, ini kan cara-cara simpel yang mudah bagaimana kita menggait kader-kader nanti setelah tidak adanya jenengan di sini. Nah, justru kita harus saling mendukung satu sama lain. Gitu, okay? Nah, ini salah satu cara yang paling mudah. Jadi ketika ada ujian dalam suatu kaum atau satu masyarakat, maka di situ tandanya Allah itu ingin menurunkan atau menjadikan kebaikan untuk masyarakat tersebut. Nah, insya Allah yang seperti ini tanda-tandanya warga SKI ini mau dijayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masjidnya mau diramaikan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini pikiran positifnya. Nah, faman radhiya falahur ridho, maka barang siapa yang ridho dengan ujian Allah tersebut, maka Allah juga akan ridho akan dirinya. Kenapa? Karena sebagian kita ini masih sering minta, ya Allah ridhoi hamba, ya Allah ridhoi hamba. Tapi ketika Allah berikan ujian yang ingin membuat hamba itu ridho, kita malah tidak ridho sama Allah. Ya Allah, hamba itu sudah sholat tahajud sekian rakaat, sudah duha, sudah zikir. Kok kenapa masih hamba yang diberikan ujian? Nah, terkadang masih seperti ini. Maka kata Rasulullah juga, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Maka barang siapa yang diberikan musibah oleh Allah berupa keburukan, maka itu datang dari dirinya sendiri. Diuji uang hilang atau bisnis yang tidak berujung keuntungan. Gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang, gali lubang tutup lubang. Nah, coba bagaimana kita mengintrospeksi, bertafakur pada diri sendiri. Jangan-jangan yang menyebabkan begini itu adalah dari harta yang belum saya keluarkan. Saya belum ridho sama Allah. Saya masih merasa memiliki bahwa itu harta saya yang harus saya habiskan karena saya yang berjuang untuk harta itu. Nah, padahal sifat yang menjadi indikator penghancur pertama dalam diri kita sendiri yaitu adalah rasa memiliki yang lebih. Nah, rasa memiliki yang lebih. Setelah ini ada hadis yang akan membahas tentang bagaimana kita menjalankan titipan, menjaga titipan Allah yang ada pada diri kita. Nah, wa man sakhita falahus sukhut. Barang siapa yang murka akan ujian dan akibat yang diberikan sama Allah, maka Allah juga akan lebih murka kepadanya. Rawahu Tirmidzi. Nah, jadi ini yang kita pelajari bulan lalu. Nah, kita masuk pada hadis nomor 20 dari babus sabr yang menceritakan tentang seorang wanita, kesabaran seorang wanita. Ini khusus ibu-ibu dan bapak-bapak. Gitu, okay? Diriwayatkan oleh Anas. Jadi yang dikisahkan ini adalah seorang wanita sahabiyah yang bernama Ummu Sulaim. Nah, Ummu Sulaim atau disebut juga Suhailah, ada juga yang memanggil dengan Rumaisah ataupun Rumaisah. Nah, Ummu Sulaim ini juga adalah ibu dari Anas bin Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh anaknya sendiri, yaitu Anas bin Malik. Maka wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talhah radhiyallahu an yashtaki. Nah, Abi Talhah ini adalah bapak tirinya Anas bin Malik. Jadi ibunya Anas bin Malik itu menikah lagi karena bapak yang pertama dulu meninggal dalam kondisi kafir. Maka Abu Talhah ini adalah bapak atau ayah tirinya daripada Anas bin Malik, dan dia punya anak lagi. Nah, jadi ibunya ini adik sambung Pak. Adik tiri. Nah, adik tirinya Anas bin Malik. Nah, yashtaki sedang sakit. Fa kharaja Abu Talhah. Maka dalam kondisi yang sakit itu, Abu Talhah, bapak dari si anak ini yang sakit tadi itu keluar. Nah, kharaja dalam suatu urusan. Lalu kemudian faqubidhas sabiyyu. Nah, ketika dia keluar setelah sampai di tempat, ternyata anak tadi ini meninggal. Adik tiri dari Anas bin Malik itu meninggal. Falamma raja'a Abu Talhah qala. Nah, setelah itu Abu Talhah pulang, qala ma fa'ala ibni, tanya kepada istrinya yaitu Ummu Sulaim,
wahai istriku, bagaimana kondisi dari anakku yang sakit tadi? Ma fa'ala ibni, bagaimana kabar anakku tadi? Apa yang sedang dilakukan? Qalat Ummu Sulaim, lalu Ummu Sulaim berkata, wahia Ummu Sabi. Nah, Ummu Sulaim ini ibunya si anak yang sakit tadi dan meninggal tadi. Huwa askanu makana. Huwa askanu makana. Dia lebih tenang dari semenjak sebelum engkau meninggalkan dia. Nah, kita lihat di sini, Pak. Kondisi anak ini meninggal. Sementara Abu Thalhah itu tidak tahu kalau anaknya meninggal. Ummu Sulaim mendapati anaknya meninggal. Bagaimana seorang ibu, ya, kesedihannya seperti apa ketika mendapati si anak ini tadi meninggal. Nah, tapi Ummu Sulaim tidak mengatakan langsung. Jadi bapak yang habis Pak Thalhah, Abu Thalhah yang setelah dia keluar untuk suatu urusan, bisa jadi juga mencari nafkah untuk keluarganya, mendapati anak itu meninggal. Ummu Sulaim tidak mengabarkan langsung anakmu meninggal, tidak. Tapi dia mengabarkan bahwa huwa askanu makana, dia lebih tenang dari sebelum ketika engkau tinggal. Ini namanya kalimah tauriyah. Kalau dalam bahasa Arab ini namanya kalimah tauriyah. Apa itu kalimah tauriyah? Kalimah tauriyah itu adalah bukan bohong, Pak, ya. Jadi menyampaikan yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi, ya, tapi ini untuk kebaikan. Nah, jadi pernah suatu ketika juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah Muhammad SAW, ketika awal mula jalannya dakwah Islamnya itu, mereka berdua ini sedang melewati jalan yang dimana itu ada penjagaan daripada kaum Quraisy. Lah, kemudian Abu Bakar ditanya, karena ketika itu yang dikenal itu Abu Bakarnya, bukan Rasulullah Muhammadnya. Nah, ketika ditanya oleh orang-orang Quraisy, man huwa? Siapa dia wahai Abu Bakar? Nah, di situ Abu Bakar menjawab, ini Rasulullah. Nah, kalau langsung Rasulullah bisa jadi langsung ditangkap dan dibunuh ketika itu. Tapi Abu Bakar menggunakan tauriyah, dia adalah penunjuk jalanku. Huwal hadi ila siratil mustaqim. Dia penunjuk jalanku. Yang dimaksud penunjuk jalan dalam hati si Abu Bakar, dia adalah penunjuk jalan menuju surga, menunjuk jalan kebenaran. Tapi yang dipahami oleh orang-orang Quraisy bahwa dia adalah penunjuk jalan untuk berjalan menuju ke kota yang dituju. Nah, akhirnya dilepaskan. Ini namanya tauriyah. Kita mengetahui asal daripada kaidah yang kita sampaikan, tapi membuat yang menangkap dari apa yang dia dengar atau yang perkataan yang didengarkan oleh orang lain itu berbeda. Nah, sama seperti ini, huwa askana makana, dia lebih tenang dari sebelumnya. Artinya apa? Dia itu meninggal, sudah tidak merasakan sakit lagi. Nah, tapi dianggap sama Abu Thalhah bahwa ternyata kondisinya sudah membaik. Ini namanya tauriyah, Pak. Sama seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membawa istrinya dulu melewati kerajaan itu ditanya, man hiya? Siapa dia wahai Ibrahim? Kalau dia menjawab hiya zaujati, dia menyebutkan itu, wah, maka seketika istrinya langsung dibunuh. Maka dia mengatakan hiya ukhti. Dia itu saudara perempuanku. Dia menangkap saudara perempuanku, saudara kandung perempuanku. Tapi dalam maksud yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, dia saudara seimanku. Gitu nggih. Ini namanya tauriyah. Boleh, Pak, mengatakan ini untuk urusan kebaikan, tapi tidak boleh terlalu sering. Gitu nggih. Tidak boleh terlalu sering. Ya, tauriyah huwa askanu makana. Nah, kemudian faqarrabat ilaihil asya fata'asya. Kemudian setelah dikasih tahu dia sudah tenang, lebih tenang dari sebelumnya, kemudian diajaklah Abu Thalhah oleh Ummu Sulaim kemana, Pak? Diajak untuk makan, dilayani intinya. Hari itu Ummu Sulaim melayani suaminya tidak seperti malam-malam biasanya. Nah, faqarrabat ilaihil asya
fata'asya, kemudian diambilkan makan, dimasakkan yang enak, disuapin. Ya, dibuat tenang dulu perutnya gitu, dikenyangkan dulu perutnya. Summa asaba minha, kemudian dia dandanan yang paling cantik di lain malam-malam sebelumnya. Kemudian tertariklah Abu Talha itu untuk berhubungan dengan Ummu Sulaim, kemudian berhubunglah mereka berdua layaknya suami istri. Sampai seperti itu, Pak. Sabarnya seorang wanita, seorang ibu yang kehilangan bayinya, kehilangan anaknya di matanya sendiri. Kemudian datang suaminya. Dia tidak segera mengabarkan itu, melainkan mengatur dulu ritme bagaimana cara saya bisa menyampaikan hal ini kepada suami saya. Nah, insya Allah istri-istri jenengan ngoten nggih. Pulang kerja gitu. Bapak sehat, Pak gitu. Pripun kerjanya gitu. Alhamdulillah gitu. Dandan yang cantik gitu, Pak. Oke. Ya, mudah-mudahan istri-istri kita juga semuanya seperti itu, Pak ya. Nah, habis itu dilayani dengan pelayanan yang baik, padahal di balik itu sedang ada masalah yang besar. Nah, ini Ibu, kita belajar dari Ummu Sulaim bagaimana cara menyampaikan berita seberat apapun itu. Nah, mboten suami datang dari kerja tiba-tiba, "Ayo Ndi." Nah, ngoten nggih. "Iki lho, anakmu ngene-ngene." Nah, langsung dapat laporan begitu, Pak. Nah, tapi bagaimana Ummu Sulaim itu mengatur ritme itu, bahkan diberikan pelayanan servis yang luar biasa yang tidak pernah belum pernah diberikan seperti malam-malam sebelumnya. Falamma faragha qalat. Nah, kemudian setelah kenyang, intinya sudah hajatnya sudah terpenuhi semua. Falamma faragha, ketika waktu agak senggang, qalat, dalam kesenggangan itu Ummu Sulaim itu meminta pada orang-orang yang ada di rumah itu, warus sabi, kuburkan anakku. Jadi ketika suaminya itu sudah terpuaskan, gitu nggih. Nah, Ummu Sulaim meminta kepada orang-orang yang ada di rumah itu untuk menguburkan anaknya. Warus sabi atau dufina as-sabi. Falamma asbaha Abu Talhah ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaru. Kemudian ternyata setelah itu, di malam setelah dimakamkan itu, barulah Ummu Sulaim menyampaikan tentang berita kematian dan bahwa anak ini sudah dikuburkan kepada Abu Talha. Hadis yang saya bacakan yang pertama ini cerita singkatnya, Pak. Nah, setelah itu di bawahnya bagaimana kondisinya, itu akan diceritakan di bawahnya. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian Abu Talha ketika mengetahui bahwa putranya itu mati, menyampaikan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah bertanya, faqala a'rastumul lailata? Ditanya sama Rasulullah, apakah kalian tadi malam berhubungan? Sama Rasulullah tanya begitu, Pak. Naam. Nah, kata Abu Talha, naam. Iya Rasulullah. Qala Allahumma barik lahuma. Malah justru Rasulullah mendoakan. Jadi semuanya sudah diceritakan sama Abu Talha kepada Rasulullah. Dia datang, kemudian tidak diberitahu oleh istrinya, malah justru dijamu. Bahkan sempat berhubungan, disampaikan itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah tidak marah, justru Rasulullah menyampaikan doa, Allahumma barik lahuma. Nah, ya Allah, berkahilah keduanya. Fawaladat gulaman. Setelah itu Ummu Sulaim dari hubungan yang dilakukan malam itu ternyata hamil dan melahirkan seorang anak. Gitu nggih. Fawaladat gulaman faqala li Abu Talha. Kemudian Anas bin Malik menyampaikan itu kepada Abu Talha, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Talha, bawalah anak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, disuruh bawa, Pak, kepada Rasulullah. Wa ba'atsa ma'hu bitamaratin. Kemudian dibawalah anak itu bersama Anas bin Malik dan juga Abu Talha itu menuju Rasulullah dengan membawa kurma. Nah, nanti di sini jenengan tahu asal muasal yang namanya tahnik. Nah, jadi sambil membawa kurma, faqala ama'hu syai'un. Ketika datang kepada Rasulullah, sudah datang, ditanya, apakah kamu membawa sesuatu bersama anak ini?
Nah, kemudian kata Abu Talha, qala na'am wa huwa tamaratun. Ya Rasulullah, aku membawa sesuatu dengan anak ini, yaitu berupa beberapa butir kurma. Fa akhadha an-nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha. Kemudian Rasulullah mengambil kurma itu dan dikunyah-kunyah oleh Rasulullah. Dikunyah-kunyah, summa akhadha min fihi faja'alaha fi fiyis sabi. Kemudian hasil kunyahan daripada kurma itu Rasulullah diambil kemudian dimasukkan ke dalam mulut bayi tersebut. Inilah yang dinamakan dengan tahnik. Nah, di situ Rasulullah memutar-mutarkan kunyahan lembut Rasulullah kurma tersebut di mulut daripada bayi itu. Summa hannakahu wa sammahu Abdullah. Kemudian ditahnikkan. Jadi proses memasukkan hasil kunyahan tadi ke dalam mulut bayi itu namanya tahnik. Setelah ditahnik wa sammahu Abdullah. Kemudian Rasulullah memberikan nama kepada si anak ini, yaitu Abdullah. Ini nama terbaik yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dinamakan anak ini dengan Abdullah. Hadis muttafaqun alaih. Artinya Bukhari dan Muslim sepakat akan hadis ini. Wa fi riwayatil Bukhari, dalam riwayat hadis Bukhari, qala Ibnu Uyainah. Jadi Ibnu Uyainah berkata, faqala rajulun minal ansor, ada seorang laki-laki dari kaum Ansor, faraitu tas'ata auladin kulluhum qad qara'ul Quran. Jadi dari seorang Abdullah tadi, si anak tadi yang ditahnik oleh Rasulullah, dan anak yang baru dilahirkan oleh Ummu Sulaim setelah dewasa, dia memiliki 9 anak. 9 anak yang semuanya merupakan ahli Quran semuanya. Jadi cucunya Ummu Sulaim dan Abu Talha. Nah, itu nggih Bapak Ibu. Nah, itu singkat ceritanya begitu. Nah, di sini dijelaskan wa fi riwayatinil Muslim. Jadi tadi riwayat Bukhari mengatakan si Abdullah tadi ini punya anak lagi 9 dan semuanya itu adalah para ahli Quran. Kemudian di riwayat Muslim, mata ibnu li Abi Talhah min Ummu Sulaim. Meninggallah atau matilah ibnu seorang anak li Abi Talhah min Ummu Sulaim. Dari Abu Talhah dan Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, dia berkata, si Ummu Sulaim itu mengatakan kepada ahli atau penghuni rumahnya, la tuhadditsu Abu Talhah. Jadi ini cerita ininya, Pak. Kalau ada sinetron itu kan ada yang dibikin highlight, kemudian di situ diceritakan, oh kenapa sih kok dia bisa meninggal gitu. Nah, itu diceritakan di situ, Pak. La tuhadditsu Abu Talhah bi ibni hatta akuna ana uhadditsu. Jadi si Ummu Sulaim tadi mengatakan kepada semua penghuni rumah, la tuhadditsu, jangan pernah menyampaikan apapun li Abi Talhah, kepada Abu Talhah, tentang anaknya bi ibni. Hatta akuna ana uhadditsu, sampai aku sendiri yang menyampaikan itu kepada Abu Talhah. Faja'a faqarabat ilaihi asya. Kemudian datanglah si Abu Talhah itu di waktu isya. Fa'akala wa syariba. Kemudian dia makan, kemudian dia minum. Tsumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'a qabla dzalika. Kemudian Ummu Sulaim tasanna'at itu berdandan, Pak, berias diri. Ya, lahu ahsan itu berarti kan lebih baik. Ya, maka tasanna'a qabla dzalika. Jadi berhias yang paling baik, yang paling cantik, yang paling menggoda, bahasanya begitu. Itu di malam-malam sebelumnya, hanya di waktu itu saja, ketika itu. Fawaqa'a biha, kemudian mereka melakukan hubungan. Saking tertariknya Abu Talha itu sampai Abu Talha mendatangi si Ummu Sulaim, kemudian melakukan hubungan suami istri. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a, kemudian setelah mengetahui bahwa si Abu Talha itu sudah merasa syabi'a, itu kenyang, ya, wa asaba minha, ya, kemudian sudah melakukan hubungan suami istri, intinya sudah selesai, sudah puas. Qalat ya Abu Talha, kemudian barulah Ummu Sulaim itu berkata kepada Abu Talha, wahai Abu Talha, ara'aita, apakah engkau mengetahui
lau anna qauman a'aru. Ini cara menyampaikannya Ummu Sulaim kepada Abu Talha tentang bagaimana si putranya itu tadi meninggal. Ara'aita, apakah engkau mengetahui Abu Talha, lau anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fatalabu 'ariyatahum? Apakah engkau mengetahui jika seseorang itu memberi pinjaman, suatu pinjaman kepada kaum yang lain atau kepada seorang ahlul bait, kemudian ahlul baitnya itu fatalabu 'ariyatahum alahum ayyamna'uha, ketika ada seseorang meminjam sesuatu kepada orang lain, seorang ahlul bait, kemudian si ahlul bait itu meminta apa yang dipinjamkan oleh orang itu, kemudian apakah orang yang dipinjami tadi berhak untuk menolak? Pripun Pak kalau begini? Apakah boleh jenengan misalkan pinjam uang pada fulan, kemudian setelah lama habis itu si fulan ini meminta kembali uang yang kita pinjam. Atau jenengan paling gampang HP jenengan punya 2, kemudian jenengan pinjamkan HP itu kepada tetangga jenengan. Dipinjamkan ini sudah lama sekali. Kemudian jenengan itu mau ngambil kembali barang itu. Nah, pertanyaannya, apakah boleh orang yang kita pinjamkan tadi menolak? Pastinya tidak boleh. Secara adab, akhlak tidak boleh. Karena itu bukan miliknya. Itu bukan miliknya, maka berhak untuk diambil kembali. Allahum yamna'uha, apakah boleh? Maka Abu Talha tadi mengatakan, faqala la, kata Abu Talha mengatakan, la, tidak boleh itu. Tidak boleh. Orang pinjam kok marah sama orang yang meminjamkan. Faqalat fahtasib ibnaka, inilah yang terjadi pada anakmu. Nah, jadi Ummu Sulaim mengatakan itu dibuat rangkaian kata itu seindah mungkin. Gimana? Itulah yang terjadi sama anakmu. Anakmu itu adalah titipan Allah. Maka terserah Allah. Allah mau ngambil dia kapan, itu adalah takdirnya Allah. Maka boleh enggak kita melarang itu? Ya enggak boleh. Gitu. Kata-kata Ummu Sulaim begitu. Setenang itu menyampaikan tentang berita yang itu sampai hatinya ya taza'za atau gemetar hatinya mengatakan tentang perihal kematian anaknya itu kepada Abu Talha. Tapi namanya Abu Talha, qala faghadiba. Abu Talha marah, Pak. Nggih. Wajar, marah wajar. Kenapa? Ya karena dia mendapatkan berita yang tidak baik. Dan dia berkata bahwa kenapa ketika saya datang tidak langsung kau katakan bahwa anakku itu mati. Tapi setelah itu tenang, Pak, tenang. Summa qala tarkini hatta idza talattohtu. Jadi tinggalkan aku. Jadi dia meminta untuk menyendiri, si Abu Talha tadi meminta untuk menyendiri. Summa akhbaratni bi ibni. Nah, akhirnya dikabarkan lagi bahwa anaknya juga sudah dimakamkan. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu bima kana. Kemudian setelah menyendiri itu, si Abu Talha ini pergi sendiri kepada Rasulullah untuk mengabarkan apa yang terjadi pada dirinya. Jadi marah, habis itu ya begitulah sahabat. Ketika marah itu yang dirujuk itu Rasulullah. Gitu nggih. Yang dirujuk langsung Rasulullah. Kalau kita kan boten, Pak. Biasanya cari orang pinter. Sepintar apa dia? Ya, orang pintar tapi ditanya nggak tahu, berarti kan bukan pintar, Pak. Ya gitu. Datanglah kepada Rasulullah. Kemudian faqala Rasulullah. Nah, itu tadi Rasulullah bertanya, apakah kalian berhubungan malam tadi? Gitu. Maka jawab Abu Talha, na'am. Kenapa? Karena Rasulullah melihat kesabaran seorang Ummu Sulaim ketika mendapati putranya itu meninggal. Dan Abu Talha datang menanyakan, tidak langsung menyampaikan, anakmu mati. Ngoten pripun, Pak? Neng dia anakmu mati. Oh, langsung jeder gitu. Satu isi rumah meledak kayaknya, Pak itu. Ya. Tapi lihat bagaimana Ummu Sulaim menyampaikan berita
yang tidak mengenakkan. Ini seni dari seorang wanita, nggih ibu-ibu, bagaimana menyampaikan hal-hal yang baik. Jadi terfilter dulu dari seorang ibu untuk menyampaikan sesuatu itu kepada seorang laki-laki. Seorang laki-laki ketika baru pulang kerja, baru pulang suatu ada urusan, itu pasti dalam pikirannya masih bercampur baur dengan urusan-urusan luar rumah. Datang ke rumah bukan mendapat ketenangan, malah justru mendapat aduan. Iki lu anakmu nilainya elek ini. Nah, itu. Yang tadinya pengen tenang jadi tidak tenang. Nah, ini adalah seni. Ngoten nggih Bu nggih? Nggih. Nanti dipraktekkan Pak di rumah Pak. Bagaimana seorang istri itu bisa menfilter terlebih dahulu, kemudian menyampaikan hal itu dengan bahasa yang paling baik. Gitu loh Pak, anakmu titipannya Allah kan, gitu nggih. Untuk mendidik anak kita itu tidak cukup di sekolah gitu. Biasanya kan laporannya begitu, anakmu nakal, lalu malih, tukaran. Kalau nggak gitu, rasan-rasan sama tetangga. Iki loh Pak, tuh kamu mobil anyar ini. Nah, suami itu pengennya belikan, akhirnya nggak situ nukoknya. Biasanya begitu. Ya, jadi ini adalah seni tentang bagaimana seorang Ummu Sulaim menyampaikan hal yang buruk kepada suaminya. Maka ketika Abu Talha menyampaikan itu, bukannya Rasulullah marah sama Ummu Sulaim, tidak, malah justru didoakan sama Ummu Sulaim. Nah, akibatnya apa Bu? Bapak. Nah, setelah ini akan dijawab. Qala fahamalat. Kemudian setelah Rasulullah mendoakan Allahumma barik lahuma, ternyata Ummu Sulaim itu hamil dari hubungan yang mereka lakukan. Dan didoakan oleh Rasulullah, itu hasilnya Ummu Sulaim hamil lagi. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Kemudian ketika Rasulullah melakukan safar, di situ Abu Talha dan Ummu Sulaim itu senang mengikuti Rasulullah melakukan safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan. Nah, ketika itu Rasulullah itu sudah dekat dengan kota Madinah. Kemudian la yatrukuha turuqan. Nah, kebiasaan Rasulullah itu kalau sudah dekat Madinah, datangnya malam hari, Rasulullah menunggu pagi dulu untuk masuk ke kota Madinahnya. Maka Rasulullah istirahat dulu, Pak. Tidak langsung masuk ke kota Madinah. Baru pagi itu, menjelang pagi, baru Rasulullah berjalan lagi untuk masuk kota Madinah. Fadanau minal Madinati fadharabaha al-makhad. Kemudian sudah dekat dengan kota Madinah, kemudian si Ummu Sulaim tadi merasakan bahwa dirinya itu mau melahirkan. Itu. Ya. Nah, ini juga kisah yang luar biasa. Fahtasaba 'alaiha Abu Talha. Akhirnya Rasulullah Abu Talha ini itu tertahan. Kenapa? Karena menemani istrinya yang merasa mulas sudah mau melahirkan. Wantalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah itu disuruh terus jalan. Terus saja jalan Rasulullah. Aku biar tertahan di sini untuk menemani istriku yang mau melahirkan. Qala yaqulu Abu Talha. Kemudian Anas itu menyaksikan bahwa Abu Talha itu berdoa kepada Allah. Jadi hamba yang soleh itu begitu Pak, Ibu ya. Jadi bapaknya itu Abu Talha itu dia berdoa sama Rasulullah, sama Allah. Innaka la ta'lamu ya Rabb annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja. Innaka la ta'lamu ya Rabb, ya Allah sesungguhnya engkau itu betul-betul mengetahui annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulullah, bahwa sesungguhnya aku ini senang ketika aku itu bersafar dengan Rasulullah, mengikuti perjalanan Rasulullah itu aku senang ya Allah ketika Rasulullah itu keluar atau melakukan safar. Wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qad ihtabastu bima tara. Ketika Rasulullah keluar Madinah, aku ikut keluar Madinah. Ketika Rasulullah masuk Madinah, aku juga ikut masuk Madinah ya Allah. Tetapi wa qad ihtasabtu bima tara. Tapi aku sekarang ini tertahan ya Allah, aku tidak bisa masuk kota Madinah bersama Rasulullah. Engkau tahu ya Allah istriku akan melahirkan. Nah, taqulu Ummu Sulaim. Seketika ketika Abu Talha berdoa seperti itu, Ummu Sulaim menjawab doa itu seraya berkata, taqulu Ummu Sulaim, ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajid. Wahai Abu Talha, aku sekarang sudah tidak merasakan apa yang aku rasakan tadi.
Jadi rasa mules mau melahirkan itu hilang, Pak. Hilang. Nah, seketika hilang. Intaliqu fantalaq. Nah, kemudian akhirnya mereka berjalan lagi masuk menuju kota Madinah bersama Rasulullah. Wahai Rasulullah, Ummu Sulaim sudah tidak merasakan lagi. Aku ikut bersama dengan rombonganmu. Akhirnya ikut lagi. Masuk dan kemudian di situ ternyata Rasulullah itu si Ummu Sulaim sudah tidak merasakan sakit. Wa darabahal al-makhadu hina qadima. Akhirnya setelah masuk kota Madinah, disitulah rasa mules itu mulai lagi. Dan akhirnya fawaladat ghulaman. Akhirnya sudah masuk Madinah, di situ baru lahirlah anaknya tadi. Faqalat li ummi, kemudian si Ummu Sulaim berkata kepada Anas, "Ya Anas, la yurdi'uhu ahadun." Wahai Anas, jangan ada yang menyusui anak ini dulu. Nah, wahai Anas bin Malik, jangan ada yang menyusui anak ini terlebih dahulu. Taghdu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bawa anak ini kepada Rasulullah dulu. Bawa anak ini kepada Rasulullah dulu. Falamma asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah. Kemudian Anas dan Abu Thalhah itu membawa anak ini kepada Rasulullah untuk ditahnik. Nah, itu tadi, Pak. Wa dzakara tamamal hadis. Nah, jadi ceritanya begitu. Apa pesan yang bisa diambil dari sini? Bahwa yang pertama, kesabaran yang dilakukan oleh pasangan suami istri itu pasti akan membuahkan sebuah keberkahan, hasil, dan sesuatu yang hilang. Kalau kita ikhlas, kalau kita ridho, maka Allah itu akan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik. Kenapa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Karena Allah itu senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Kata-kata itu menandakan bahwa Allah itu senantiasa menemani. Ada sesuatu yang hilang, maka Allah sebenarnya sudah menyiapkan pengganti dari apa yang hilang itu. Insya Allah akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik kalau kita mau bersama Allah, yaitu kita memunculkan dan berusaha membuat hati kita itu senantiasa dalam kesabaran. Nah, kalau tidak sabar, Pak, berarti tidak dengan Allah. Ya, orang emosi marah, nah, yang menyelimuti itu adalah kawanan-kawanan syaitan yang senantiasa membisikkan, yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa itu? Minal jinnati wan nas. Setannya itu berupa jin dan manusia itu sendiri, Pak. Setan itu kan sifat manusia dan jin. Maka jin itu juga memiliki sifat keburukan. Nah, itu namanya sifat syaitaniyah. Gitu. Nah, dari hadis ini insya Allah kita bisa mengambil ikhtibar atau kesimpulan. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan hal yang buruk itu? Ya, dirangkai katanya sehingga hal yang buruk itu bisa tersampaikan dengan baik. Nah, ini PR. Ya, untuk siapa? Untuk pasangan suami dan istri. Bagaimana pasangan suami istri itu bisa menjaga keharmonisan hubungan antara mereka berdua. Dengan cara apa? Berkomunikasi yang baik. Nah, kalau tanggletan bapak, dalam sehari jenengan sudah berapa kali bacakan Fatihah untuk istri jenengan? Ayo, dalam sehari itu jenengan itu sudah berapa kali bacakan Fatihah? Ini ngapunten ya, ini yang masih hidup saja. Dalam sehari itu jenengan berapa kali mendoakan istri? Ya Allah, karuniakan istri hamba ini sehat. Gitu. Lancarkan rezekinya gitu. Cantikkan wajahnya. Wah. Ibu-ibu juga sama, Bu. Sudah berapa kali Bu doakan Bapak, Bu, dalam sehari, Bu? 3 kali sehari saat kayak minum obat. Didoakan Bapak Ibu. Bapak doakan istrinya. Ngurus anak itu tidak mudah, Bapak-bapak. Ngurus anak itu tidak mudah. Makanya ada istilah baby blues, ibu-ibu yang stres. Karena apa? Karena nggak betah ngurusi anaknya. Kenapa ada baby blues, Pak? Karena dulu ketika sebelum menikah tidak ada pendidikan tentang
bagaimana menjadi seorang istri yang bisa melayani suami, mengurusi anak. Ibu itu luar biasa, wanita yang luar biasa. Kenapa? Tidak semua hal yang bisa dilakukan wanita itu bisa dilakukan oleh seorang laki-laki. Maka kita saling menghargai. Maka pulang-pulang, jenengan pulang kerja, misalkan nemu ibu pakai daster, belum dandan, langsung flashback, Pak. Oh iya, istriku ini yang ngurusi anakku dari pagi, nyiapkan sekolah, itu kemudian nidurkan dia siang hari, apalagi yang masih punya baby. Nah, itu dihargai, Pak. Sama-sama menghargai. Ibu juga ketika bapak pulang jangan langsung diberi masalah. Karena apa? Di luar itu bapak penuh dengan masalah. Itu ya masalah ini, masalah itu, gitu kan? Masalah kerja dan sebagainya. Ya, memang laki-laki itu lebih sering pakai logikanya daripada pakai hatinya. Kalau perempuan kan pakai hatinya. Makanya kalau sudah pecah katanya kalau sudah pecah itu kan susah untuk dirangkai kembali. Guyonane, Pak. Udah pecah ya, berarti besok ganti yang plastik aja, biar kamu udah pecah. Masya Allah. Ngatain Bapak Ibu Nah, tadinya mau 3 hadis, Pak. Cuman ini karena sudah waktu syuruk, insya Allah sudah cukup, sudah hampir 1 jam. Monggo kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Monggo, Pak. Perjalanan jauh sekali saja. Iya, betul. Perjalanan itu jauh sekali, Pak. Jadi Ummu Sulaim, kalau orang-orang dulu kan, kalau kita kan sekarang ada kendaraan, Pak. Kalau orang-orang dulu naik onta, kalau nggak naik onta ya jalan kaki, itu. Jadi sangat wajar sekali ketika Ummu Sulaim di tengah perjalanan itu merasakan tidak nyamannya perut ketika sedang hamil. Tetapi luar biasa, Pak, itu. Setiap langkahnya itu dihitung jariah, pahala sama Allah. Kalau kita mudah-mudahan setiap incekan kaki kita itu kan dihitung pahala sama Allah. Safar, niatnya safar dihitung, gitu. Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai orang tua, tentu kita ingin melakukan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Tadi salah satunya disampaikan mengenai tahnik. Nah, kita sebagai orang tua, kalau kita punya baby, misalnya anak laki, kita mengakikohkan dengan kambing 2. Betul. Kemudian kita rambutnya dipotong dan ditimbang diganti dengan senilai emas. Ya. Kemudian kita juga berkewajiban sebagai orang tua untuk mengkhitankan anak. Nah, yang terakhir, seperti tahnik itu. Kalau tadi Rasulullah disampaikan, dicontohkan, dikunyah-kunyah, kemudian diberikan kepada babynya. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah contoh seperti tahnik itu seperti dicontohkan Rasulullah atau bagaimana? Kurma itu bagaimana, nanti mengeksekusinya bagaimana? Saya kira itu. Terima kasih. Oke. Tahnik itu sekarang sudah banyak dilakukan, Pak. Sudah banyak dilakukan. Malah justru kebanyakan orang yang dekat dengan seorang ulama itu meminta ulama tersebut terkait yang terdekat itu untuk mentahnik bayinya. Yang lebih baik ditahnik itu sebelum mulai disusui. Nah, kalau ilmunya kedokteran itu, Pak, biasanya setelah lahir disusui itu berapa jam, Pak, biasanya, Pak Dokter? Itu kan ada ilmunya sendiri, ada ilmunya sendiri. Tapi Rasulullah itu menganjurkan itu tahniknya itu sebelum disusui. Jadi dikunyah-kunyah, kemudian sampai lembut, Pak, jangan masih kasar kemudian dikasih, jangan sekasar itu. Jadi dikunyah sampai lembut. Nah, yang diambil bukan semuanya, tapi hanya sari-sarinya saja itu, sari-sarinya saja. Kemudian dimasukkan ke mulut si baby dan diputar-putarkan saja. Nanti baby itu kan mengunyah-ngunyah. Nah, sambil itu didoakan. Jenengan sendiri boleh. Tidak harus datang misalkan jauh sekali dengan rumahnya seorang ustadz atau seorang ulama, jauh sekali. Jenengan sendiri boleh. Setelah ditahnik kemudian didoakan, ya Allah, karuniakan kepada anak ini harta yang melimpah, rezeki yang berkah, dan anak yang banyak. Nah, doanya Rasulullah begitu, Pak. Ya. Perlu ditegaskan. Dikunyah-kunyah. Tetap dikunyah. Dikunyah kemudian diambilkan. Diambilkan ya, kemudian karena kalau dikunyah itu orang itu kan kebanyakan takut bakteri masalah. Jadi mungkin apakah dengan teknik misalnya dengan diulek gitu kan, ditumbuk yang gitu. penting
Dia itu lembut lah. Iya. Nah, kecuali jangan setelah merokok kemudian dikunyah, Pak. Nah, itu bahaya. Eksekusinya ini perlu juga supaya orang tua biar paham, jangan salah. Ya, kalau orang tua tidak yakin, silakan bawa. Biasanya kan punya guru. Nah, bawa ke gurunya jenengan atau ke orang alim di sekitar jenengan, minta dikunyahkan dan didoakan. Intinya itu, Pak. Intinya didoakan dan minta keberkahan dari si anak ini tadi. Gitu mungkin Bapak ya. Monggo yang lain. Sampun? Oke, cukup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan lewat hadis dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karena karya Abi Zakaria Yahya Ibnu Syarif Imam Nawawi bisa sedikit memberikan motivasi kepada kita untuk lebih sabar dalam menjalani hidup ini, karena namanya hidup pasti penuh dengan ujian. Maka Allah menginginkan pahala yang besar berupa kesabaran. Kita tutup dengan bersama membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.